Shalom saudara. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara pada ibadah Sabat siang hari ini. Saudara, keluarga Kristen itu dibentuk atas dasar kesetiaan sampai maut memisahkan kita. Saudara terpikir enggak, bagaimana jika salah satu di antara saudara, suami atau istri saudara dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan menikah kembali atau tidak? Hanya saudara yang bisa menjawabnya. Jika istri ditinggal suami, jarang istri menikah lagi saudara, karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Tetapi jika suami ditinggal istri, banyak yang baru ditinggal 1 minggu udah ada pasangan lagi. Benar saudara. Ada yang meninggal 1 bulan sudah langsung menikah. Itu banyak saudara, tidak di sini tapi di luar sana saudara. Untuk itu pada siang hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Hidup yang Mengutamakan Elohim, yang akan saya ambil di dalam kitab Lukas 2. Kitab Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan adalah Hana, seorang nabiah, anak perempuan Fanuel dari suku Asyer, yang telah bertambah lanjut dalam usia, yang pernah hidup bersama seorang suami selama 7 tahun sejak masa perawannya. Dan dia seorang janda kira-kira 84 tahun, yang tidak pernah beranjak dari bait suci, beribadah siang dan malam dengan puasa dan doa. Dan pada saat itu sambil berdiri dia mengucap syukur kepada Yahweh dan berbicara mengenai dia kepada semua orang yang menantikan penebusan di Yerusalem. Nah saudaraku yang terkasih, dari pembacaan ayat-ayat yang tadi kalau saudara simak dengan baik, ada beberapa pribadi. Siapa saja saudara? Yaitu Hana, kemudian Fanuel, kemudian suku Asher, kemudian di situ juga dikatakan dia dalam hal ini adalah Yeshua Hamasyah. Nah pada hari ini saya akan menyoroti seorang pribadi yang menurut saya itu sangat mengagumkan saudara, yaitu Hana. Siapa Hana? Hana namanya itu berasal dari kata Ibrani untuk kasih karunia. Kasih karunia Bapa Yahweh ada pada dirinya pertama-tama bahwa dia adalah seorang nabiah atau nabi perempuan. Dan kitab suci ada beberapa wanita yang memiliki hak istimewa dan kehormatan sebagai seorang nabiah, yaitu yang pertama Miriam. Keluaran 15 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, dan saudara perempuan Harun, Miriam seorang nabiah memegang tamborin di tangannya. Lalu semua wanita keluar mengikutinya dengan tamborin dan tari-tarian. Kemudian nabiah yang kedua itu Deborah. Hakim-hakim 4 ayat yang keempat. Dan Deborah istri Lapidot adalah seorang nabiah. Kemudian yang ketiga Huldah. 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-14. Maka pergilah Imam Hilkiah dan Ahikam dan Akbor dan Safar dan Asaya kepada nabiah Huldah, istri Salum anak Tikwa. Dan yang keempat, putri-putri Filipus, bukan putri-putrinya Pak Filipus,
putri-putri Filipus, Kisah 21 ayat yang ke-9. Dan dia ini mempunyai 4 orang anak gadis yang sering bernubuat. Itu tokoh-tokoh dalam kitab suci sebagai nabi. Kemudian kasih karunia Tuhan untuk Hana yang berikut. Hana adalah anak Fanuel dari suku Asyer, saudara. Apa sih hubungannya dengan kasih karunia Bapa Yahweh dalam hidupnya? Asyer, saudara, itu adalah salah satu suku utara Israel yang memberontak melawan Bapa Yahweh. Oleh karena itu terbawa juga dalam pembuangan oleh bangsa Asyur, saudara. Banyak orang berpikir bahwa orang-orang Israel dari 10 suku utara itu tidak akan pernah didengar lagi. Mereka sering disebut sebagai 10 suku yang hilang dari Israel, saudara. Apakah benar suku-suku ini hilang, saudara? Mereka itu tidak dapat menjadi hilang, saudara. Karena Bapa Yahweh sudah berjanji bahwa semua 12 suku Israel itu akan memiliki tempat dalam peristiwa akhir zaman. Karena jika 10 suku yang hilang itu tidak ada lagi, maka Bapa Yahweh tidak bisa menepati firman-Nya, saudara. Jadi 10 suku tersebut tidak hilang, saudara. Mereka hanya terpencar, saudara. Yahweh selalu menjaga 10 suku yang tersisa ini itu dengan aman. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Salah satu contohnya ada dalam Lukas 2 ini, saudara. Hana itu dari suku Asyer. Hana itu tidak hilang, saudara. Dia ada di Israel, saudara. Ini adalah contoh dari kasih karunia Bapa Yahweh. Meskipun nenek moyangnya itu telah memberontak dan telah dibawa ke pembuangan, namun Bapa Yahweh telah tetap mengangkat dia menjadi salah satu saksi. Hana yang menikah dan hidup bersama suaminya berapa tahun, saudara? 7 tahun. Setelah itu suaminya meninggal dan Hana menjadi janda. Hingga Tuhan Yesua datang dibawa ke bait suci. Hana berumur saat itu 84 tahun. Ia tidak menyesal dengan kehidupannya sebagai seorang janda, tetapi justru dia memanfaatkan masa jandanya itu untuk melayani Tuhan dengan full time, saudara. Apa sih pekerjaan Hana? Apa pekerjaan Hana? Pekerjaan Hana sebagai nabiah itu adalah memberitakan firman Tuhan dan membagikan apa yang dia tahu tentang Yesua kepada semua orang yang mau mendengarkan berita tentang keselamatan ini. Hana berada di dalam bait suci dan disebutkan bahwa setiap hari dia itu beribadah siang dan malam, berdoa dan berpuasa. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, mari kita akan pelajari ayat demi ayat. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, dan Hana seorang nabiah, anak perempuan Fanuel dari suku Asyer, yang telah bertambah lanjut dalam usia, yang pernah hidup bersama seorang suami selama 7 tahun sejak masa perawannya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam ayat 36 di situ dikatakan ia pernah hidup bersama selama 7 tahun sejak masa perawannya. Jadi umur berapa Hana menikah? Umur berapa Hana menikah? Biasanya kalau seorang wanita menikah itu misalnya kira-kira di usia berapa, saudara? Kita pukul rata-rata biasanya wanita itu menikah di usia 20 tahun.
menikah bersama suaminya selama 7 tahun. Berarti di usia keberapa dia mulai menjanda, saudara? 27 tahun. Jadi Hana menjanda berapa tahun? 27 tahun. Kalau di ayat 37 dikatakan dan dia seorang janda kira-kira 84 tahun. Jadi Hana menjanda itu 84 dikurang 27 tahun. Jadi jandanya berapa tahun? 57 tahun, saudara. Panjang, saudara. Coba saudara bayangkan selama 57 tahun dia hidup sebagai janda, tidak menikah lagi. Dan kitab suci tidak pernah mencatat Hana itu menikah lagi. Tidak. Dia bertahan hidup sendirian sampai kira-kira 57 tahun sebagai seorang janda. Luar biasa sekali seorang Hana ini, hebat Hana ini. Berarti Hana ini wanita yang berbeda dengan kebanyakan wanita-wanita lain. Seperti misalnya seperti Elizabeth Taylor. Apakah Hana kalah dengan mereka, saudara? Tentu saja Hana tidak kalah dengan mereka, saudara. Justru Hana jauh lebih hebat daripada mereka. Hana yang menjanda selama 57 tahun ini menunjukkan kecintaannya kepada sesuatu yang ada di dalam dirinya Hana. Sekarang yang menjadi pertanyaan, saudara, apakah Hana tidak ada kesempatan untuk menikah lagi, saudara? Ada kesempatan nggak Hana untuk menikah lagi? Ada. Apakah dia tidak cantik? Saya yakin ukuran orang wanita Timur Tengah pasti cantik-cantik, saudara. Saya pernah tinggal di Amerika. Itu tetangga-tetangga saya itu kebanyakan orang Yahudi, saudara. Dan di seberang rumah saya tinggal itu sinagoga, saudara. Jadi ketika hari Sabat mereka pada berjalan berbaris dan wanitanya cantik-cantik, prianya itu ganteng-ganteng, saudara. Jadi pasti banyak pria yang ingin menyunting atau menggodanya. Tapi Hana menolak, saudara. Kenapa sampai Hana mau hidup sendirian begitu lama, saudara? Ini adalah suatu tekad yang sangat luar biasa, saudara. Ini membuktikan Hana dalam hidupnya itu mempunyai sebuah tujuan dan komitmen pribadi yang tidak tergoyahkan. Itu Hana yang pertama, saudara. Sekarang di ayat yang ke-37, saudara. Dan dia seorang janda kira-kira 84 tahun. Apa yang saudara nilai dari seorang wanita ini terhadap sebuah pernikahan, saudara? Hana saat menikah itu masih sangat muda, 20 tahun. Jadi janda kira-kira 27 tahun. Tentu saja dia masih muda. Mungkin dikatakan janda kembang saat itu karena tidak mempunyai anak. Saudara akan berikan poin apa untuk Hana? Saudara akan berikan poin apa untuk Hana? Komitmen, saudara. Komitmen yang diutamakan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Maka Hana dikatakan sebagai seorang nabiya. Nabiya itu nabi perempuan. Dan seorang nabi itu menjadi penyambung lidah daripada Elohim. Kitab suci mengajarkan bahwa status tidak menikah dapat menjadi berkat lebih besar daripada seorang yang menikah, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa seorang yang tidak menikah itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memusatkan perhatiannya kepada perkara Elohim. Bagaimana dapat menyenangkan hati Tuhan dengan sepenuh hatinya, menyerahkan kehidupannya seluruhnya kepada Tuhan.
Dan ini yang menjadi komitmen Hana untuk dia tidak menikah lagi. Coba kita baca saudara, 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Di situ dikatakan, dan aku menginginkan kamu menjadi bebas dari kekhawatiran. Orang yang tidak menikah memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Akan tetapi orang yang menikah memikirkan perkara-perkara duniawi. Bagaimana dia akan berkenan kepada istrinya. Seorang istri dan seorang gadis itu dibedakan. Wanita yang tidak menikah memikirkan hal-hal mengenai Tuhan, supaya dia menjadi kudus baik tubuh maupun rohnya. Tetapi wanita yang menikah, dia memikirkan hal-hal mengenai dunia, bagaimana dia akan berkenan kepada suaminya. Dan aku mengatakan ini untuk menguntungkan kamu sendiri, bukan supaya aku bisa memasang jerat bagi kamu. Sebaliknya supaya pantas dan penuh pengabdian kepada Tuhan tanpa gangguan. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kitab suci menegaskan bahwa status tidak menikah sama sekali tidak lebih rendah daripada status yang menikah, saudara. Sebenarnya status yang tidak menikah itu lebih baik karena memungkinkan seseorang itu melayani Tuhan itu tanpa gangguan, dapat memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan tanpa dibebani persoalan rumah tangga, pekerjaan di kantor dan lain sebagainya, saudara. Hana sebagai wanita yang menjunjung tinggi pernikahan 1 kali dalam seumur hidup, saudara. Ada wanita tipikal demikian, saudara, mengambil suatu komitmen. Bagi seorang wanita atau orang yang sudah pernah menikah, tentu perasaan pentingnya keluarga, kebutuhan biologisnya pasti ada. Dan hal ini pasti sangat sulit dan tidak mudah untuk dilalui, saudara. Kitab suci tidak menyebutkan Hana sebagai seorang wanita yang mempunyai kelainan seks. Itu tidak, saudara. Jadi Hana sebagai manusia wajar yang punya libidonya juga, saudara. Nah, apa sebab sampai Hana tidak menikah lagi? Saya menjabarkan kemungkinan, ada 2 kemungkinan, saudara. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya mungkin suaminya itu sangat baik, sehingga tidak ada yang bisa menggantikan posisi suaminya. Atau mungkin juga suaminya ini seorang yang sangat buruk, sehingga Hana ini trauma ketika suaminya meninggal untuk menikah lagi. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Bagi saya, terlepas suaminya baik atau suaminya buruk, yang jelas Hana dapat mengalahkan semua kebutuhan biologisnya. Padahal sebenarnya kalau mau menikah lagi kan bisa, karena suaminya sudah meninggal. Benar nggak, saudara? Coba misal kalau suami atau istri saudara meninggal, saudara masih berniat menikah lagi apa enggak sih? Hanya saudara yang bisa menjawabnya. Masih di ayat yang ke-37. Di situ dikatakan ada 4 poin yang dapat kita pelajari dari seorang wanita ini. Yaitu apa? Tidak beranjak dari bait suci, beribadah siang dan malam, puasa dan doa. Kita akan belajar satu persatu, saudara. Yang pertama, saudara, tidak beranjak dari bait suci. Maksudnya apa, saudara? Apakah Hana tidak punya rumah? Tentu dia punya. Lalu apa artinya tidak beranjak? Bisa saja mungkin rumahnya dijual atau diberikan kepada saudaranya, kemudian mengambil keputusan untuk tinggal di bait suci. Jadi seperti seorang biarawati.
Karena itulah predikat sebagai nabi disandangnya, saudara. Bukan karena tinggal di bait suci, tetapi karena pekerjaannya di bait suci, saudara. Kalau orang tinggal di bait suci, tetapi hanya sebagai kloster atau tukang bersih-bersih gereja, tidak dapat disebut sebagai seorang nabiah. Berarti Hana ini memutuskan peralihan hidupnya setelah suaminya meninggal, saudara. Warna hidupnya itu berubah. Dia ingin melayani pekerjaan Tuhan itu secara total. Meskipun Hana ini sudah lanjut usianya, ia tidak pernah berhenti berharap, saudara. Kehidupan Hana ini bisa menjadi panutan kita semua, saudara. Walaupun fisiknya sudah lemah, usianya sudah lanjut, tetapi semangatnya di dalam melayani Tuhan konsisten dalam hal ibadah. Dia tidak pernah berhenti beribadah. Dia juga tidak mencari alasan karena fisiknya sudah tua. Tidak, saudara. Tetapi ia semakin tekun di dalam ibadah, saudara. Kemudian apalagi, saudara? Beribadah siang dan malam. Apakah Hana ini beribadah siang dan malam tanpa henti, saudara? Tidak. Maksud ayat ini apa, saudara? Hana itu kan sebagai pelayan Tuhan. Hana itu kan predikatnya nabiah. Tentu dia menyiapkan dirinya untuk melayani Tuhan setiap saat. Jika ada orang yang datang ke bait suci kapanpun, jamnya berapapun, dia harus siap. Hana mempunyai hati untuk melayani bukan karena tugas, saudara, tetapi Hana melayani pekerjaan Tuhan karena panggilan, saudara. Jadi harus dibedakan antara tugas dan panggilan. Kalau tugas, ketika tidak diberi tugas, tidak datang ibadah. Tapi kalau panggilan, walaupun tidak diberi tugas, pasti setiap hari, tiap ada ibadah, pasti hadir. Karena jika orang mempunyai hati melayani, maka rohnya akan berbeda dengan orang yang diberi tugas, saudara. Walau dia berpuasa, dia berkhotbah, berdoa, namun semuanya itu kalau hanya tugas, itu dilakukan karena tugas, saudara. Tetapi kalau orang mempunyai hati melayani, spiritnya itu akan berbeda. Dia sukacita selalu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi melayani pekerjaan Tuhan ada dua hal yang harus kita jaga, saudara, yaitu sikap hati dan motivasi di dalam melayani. Ketika saudara melayani pekerjaan Tuhan dengan sikap hati dan motivasi yang benar, maka pelayanan saudara akan maju, saudara. Hana mempunyai hati melayani dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hana itu seorang prajurit doa, saudara. Dia tidak hanya doa, tetapi dia juga berpuasa. Dia juga berdoa, dan dia itu melakukannya siang dan malam, saudara. Kemudian selanjutnya apa? Puasa. Hana sebagai nabiah, dia harus menjadi contoh dalam segala hal, termasuk berpuasa, saudara. Puasa itu sebenarnya bukan hanya untuk nabiah saja, saudara, melainkan untuk semua orang yang merindukan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Saya nggak tahu apakah saudara di tempat ini suka berpuasa atau tidak. Tapi banyak orang berpuasa hanya untuk pamer, saudara. Untuk membuat orang-orang itu berpikir, oh, dia itu religius, dia itu rajin berpuasa. Namun perhatikan,
bahwa Hamasya tidak menghakimi semua itu puasa, saudara. Coba kita lihat Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan ketika kamu berpuasa, janganlah seperti orang-orang munafik yang muram, karena mereka mengubah air mukanya sehingga mereka terlihat sedang berpuasa oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka sedang menerima pahalanya. Namun engkau selagi berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah wajahmu, supaya engkau tidak terlihat sedang berpuasa oleh manusia, kecuali oleh Bapakmu yang ada dalam ketersembunyiannya. Dan Bapakmu yang melihat dalam ketersembunyiannya, Dia akan membalas kepadamu dalam keterbukaan. Nah, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan ketika tubuh kita ini lemah, roh kita ini menjadi kuat. Ketika kita berpuasa, kita akan semakin dikuatkan, saudara. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa ada roh-roh tertentu yang hanya bisa keluar jika dilayani dengan doa dan puasa. Nah, Hana berpuasa agar jika ada orang yang membutuhkan dia melayaninya dengan kuasa daripada Bapa Yahweh, mempunyai power daripada Bapa Yahweh. Itu Hana, saudara. Kemudian yang selanjutnya apa? Doa. Bagi Hana, doa menjadi bagian hidupnya. Usia itu tidak membatasi semangat di dalam berdoa, saudara. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya doa itu harus menjadi kebutuhan setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kehidupan doa Hana ini menandakan hubungan yang baik dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi sumber kekuatan kehidupan rohaninya. Meskipun Hana ini lemah dan telah lanjut usianya, jadi Hana ini menyerahkan hidup seluruhnya, sepenuhnya ini kepada Tuhan. Total pengabdiannya kepada Tuhan. Jika saat ini Hana masih hidup di muka bumi ini, tentu banyak orang yang akan mengundang Hana untuk berkhotbah atau untuk bersaksi. Nah, saudara, akibat dari kesetiaan melayani Tuhan, Hana diberi kesempatan untuk melihat bayi Yesua, saudara. Saya yakin Hana pasti sangat sukacita dan bersyukur kepada Tuhan akan kesempatan yang diterimanya untuk melihat Sang Mesias secara langsung, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, saudara saat ini mungkin masih punya istri atau suami. Tentu kehidupannya akan berbeda dengan orang yang ditinggal suami atau istri. Apakah saudara masih bisa mengucap syukur dengan keadaan seperti halnya Hana? Harus, saudara. Hana saja dengan kesendiriannya masih mampu memberikan hidupnya untuk Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara berpuasa. Jika kita berpuasa, banyak orang yang tidak kuat atau banyak alasan ketika diminta untuk berpuasa. Dulu ketika saya ingin berpuasa, tiba-tiba teman datang teriak, "Priscilla, yuk kita makan yuk." Kemudian batal puasanya, saudara. Udah Tuhan, besok lagi deh puasanya, sekarang teman ngajak makan. Itu dulu, saudara. Dan saya pernah puasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum, saudara. Ketika saya lakukan itu tidak terasa lapar, tidak terasa haus, saudara. Saat saya puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, saya pindah ke kamar anak saya. Anak saya pindah ke kamar saya. Saya bilang, "Mami mau puasa 3 hari 3 malam, jadi jangan ganggu." Jadi saya istirahatnya ketika saya mandi,
ketika saya mau baca selingan-selingan. Selebihnya waktunya itu saya pergunakan untuk doa dan baca firman Tuhan, saudara. Tapi di balik kelemahan kita, ternyata kitab suci memberi contoh bahwa ada seorang tokoh Hana bisa seperti itu. Zaman dulu aja sudah ada orang seperti Hana, tentu sekarang ini pun pasti ada, pasti bisa seperti dia, saudara. Semuanya itu tergantung saudara mau atau tidak. Apa yang membedakannya, saudara? Apa yang membedakannya? Spiritnya, rohnya yang membedakan, saudara. Hana mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi kemampuan. Kalau Hana bisa bertahan sampai 84 tahun, karena dia ada rasa sukacita, ada ucapan syukur, sehingga hidupnya itu dijalani dengan ringan, saudara. Kalau Hana bisa, saudara dan saya seharusnya pun bisa. Amin, saudara. Amin. Sekarang yang selanjutnya, saudara, ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, dan pada saat itu sambil berdiri dia mengucap syukur kepada Yahweh dan berbicara mengenai dia kepada semua orang yang menantikan penebusan di Yerusalem. Dia di sini siapa, saudara? Dia di sini adalah Yesua. Bayi Yesua saat itu dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait suci. Hana tahu bahwa yang dibawa ke bait suci itu seorang yang menjadi bakal penebusan, saudara. Nah, orang seperti Hana yang sudah mempunyai kehidupan di dalam hadirat Bapa Yahweh tentu memiliki kepekaan, saudara. Jadi orang-orang seperti Hana sudah bukan doanya itu bukan doa yang biasa-biasa lagi, saudara. Tetapi doanya itu memiliki strategi. Doa syafaat. Doa yang full power. Sehingga ketika bayi Yesua datang di bait suci, dia langsung connect, saudara. Oh, dia itu kan Mesias. Dia peka, saudara. Nah, kita peka nggak akan hal ini, saudara? Hana seorang wanita yang punya pola hidup yang bagaimana? Dia mempunyai pola hidup yang punya komitmen dan tujuan hidup yang jelas, saudara. Ingin menyenangkan hati Tuhan, mengabdi kepada Tuhan seumur hidupnya. Jika ada skala 1 sampai 7 sampai 10, Hana saudara tempatkan di skala nomor berapa, saudara? Nomor berapa, saudara? Nomor 9. Karena yang 10 hanya untuk Tuhan. Nah, saudara sendiri di skala nomor berapa, saudara? Ini bukan berarti kita harus sombong atau rendah diri, saudara. Tetapi kita dapat mengukur iman kita sendiri. Di skala berapakah kita ini, saudara? Kenapa? Nggak ada. Harus ada. Yang merasa masih di skala nomor 1, di tangga anak nomor 1, apakah saudara sudah merasa cukup? Tanpa berusaha untuk meningkatkan lagi? Atau malah sudah di tangga nomor 1, semakin merosot, semakin turun? Dari semua poin yang Hana miliki, bagaimana kita bisa seperti Hana, saudara? Bagaimana kita bisa seperti komitmennya Hana, saudara? Kalau kita yang masih mempunyai keluarga, komitmen di dalam keluarga, memenangkan keluarga bagi Yesua. Hana mempunyai poin beribadah siang dan malam, kemudian berpuasa, berdoa, mengucap syukur. Yang paling berat buat saudara lakukan yang mana, saudara?
Dari puasa, ibadah siang dan malam, mengucap syukur, atau berdoa. Nah, urutan-urutan ini tuh sebenarnya relatif, saudara. Sebab ada orang-orang yang merasa kalau puasa itu puasa biasa, tiap hari saya bisa puasa. Tetapi kalau berdoa, takut. Ada yang sulit juga mengucap syukur, saudara. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Sanggupkah kita meneladani apa yang diperbuat oleh Hana? Mungkin masih ada di antara kita yang belum menikah. Masih ada nih anak-anak muda yang belum menikah, atau mungkin belum punya pacar, atau mungkin ada yang sudah duda atau janda. Dari pembahasan tentang Hana, dia seorang nabiah, perempuan yang menjanda, tidak menikah lagi, mengabdikan diri untuk Tuhan, berpuasa dan berdoa. Nah, saya rindu kita semua ini bisa belajar dari Hana yang tetap setia, bukan saja dalam hal pernikahan, tetapi juga dalam hal pelayanan. Orang-orang yang seperti Hana inilah yang Tuhan sedang cari di akhir zaman ini, saudara. Ketika kesetiaan menjadi hal yang sangat sulit didapat saat-saat ini, Tuhan sedang cari orang-orang seperti model Hana, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, mari kita bertumbuh dalam persekutuan seperti ini, saudara. Tuhan sudah memelihara kehidupan saudara. Jadi ucap syukurlah dengan saudara menyediakan waktu untuk saudara setiap harinya itu berdoa, setiap harinya itu baca firman, hadir dalam tiap-tiap ibadah, sehingga perlindungan daripada Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara. Jadi hiduplah yang mengutamakan Elohim, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.